Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maldini, asal kelas 7F NPM 5019208 MK Pembelajaran Kelas Rangkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang prinsip dan model PKR, prinsip metodik dan didaktik, dan prosedur dasar PKR, aneka model interaksi kelas rangkap PKR. Prinsip dan model PKR. Ciri-ciri utama PKR yaitu seseorang guru menghadapi dua kelas atau lebih, satu kelas dengan dua atau beberapa kelompok siswa yang berbeda kemampuan, membimbing belajar dalam satu mata pembelajaran atau lebih dengan topik berbeda dalam suatu atau lebih dari satu ruang pada jam pembelajaran yang bersamaan. Proses pembelajaran yang baik ialah proses pembelajaran yang efektif menurut Carl White, ditandai oleh tiga hal sebagai berikut. 1. Sebagai besar dari waktu yang tersedia benar-benar digunakan untuk belajar siswa. 2. Kualitas pembelajar guru sangat memadai. 3. Sebagian besar atau seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. 221. Dua kelas, dua mata pembelajaran, satu ruangan. Dalam model PKR ini, guru menghadapi dua kelas. Dalam hal ini, guru menghadapi kelas 5 dan kelas 6 untuk mengajar mata pembelajaran IPA dengan topik sumber daya alam di kelas 5 dan mata pembelajaran IPS dengan topik sumber kekayaan alam di kelas 6. Kedua, topik saling memiliki keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam satu ruangan. Dalam model PKR 222, guru menghadapi dua kelas. Dalam hal ini, kelas 5 dan kelas 6 untuk mengajar mata pembelajaran matematika, topik bangun ruang di kelas 5 dan mata pembelajaran IPA, topik tumbuhan hijau di kelas 6. Kedua topik tidak memiliki keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Model PKR ini merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang. Dalam PKR 333, guru menghadapi tiga kelas. Dalam hal ini, kelas 4, 5, dan 6 untuk mengajar tiga mata pembelajaran yang berbeda. Di kelas 4, mata pembelajaran IPS dengan topik penduduk. Di kelas 5, IPA dengan topik makhluk hidup dan lingkungan. Dan di kelas 6, matematika dengan topik pecahan. Ketiga, topik satu sama lain tidak ada keterkaitan secara langsung. Proses pembelajaran berlangsung dalam tiga ruangan berjejer yang satu sama lain berhubungan dengan pintu penghubung. Prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. A. Membuka pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu 1. Menarik perhatian murid. 2. Menimbulkan motivasi belajar. 3. Memberi acuan belajar. 4. Membuat kaitan materi. B. Menutup pembelajaran. Dalam menutup pembelajaran ada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu 1. Meninjau kembali. 2. Mengadakan evaluasi. 3. Memberikan tindak lanjut. Mengelola kelas PKR dengan baik. Untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimal kualitas pembelajaran yang keterlibatan murid, perlu mengelola kelas yang baik. Keterampilan mengelola kelas mencakup kemampuan guru untuk 1. Menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. 2. Mengendalikan kondisi belajar yang optimal dan mengatasi perilaku murid yang menyimpang. Mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Untuk dapat mengembangkan murid sebagai pembelajar yang aktif, guru PKR perlu menguasai beberapa keterampilan sebagai berikut. 1. Membimbing diskusi kelompok kecil. 2. Mengajar kelompok kecil dan perorangan. 3. Mengadakan variasi. Aneka model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Model-model interaksi PKR.
1. Model proses belajar arahan sendiri MPBAS. 2. Model proses belajar melalui kerjasama MPBMKS. Model proses belajar arahan sendiri yaitu merupakan suatu karangan kegiatan belajar atas praksa siswa atau secara mandiri dengan mendapatkan bimbingan seperlunya dari guru. Dalam model ini, guru berperan sebagai pemberi kemudahan belajar atau facilitator of learning. 2. Model proses belajar melalui kerjasama. 1. Model olah pikir sejoli. 2. Model olah pikir berebut. 3. Model konsultasi indera kelompok. 4. Model tutor teman sebaya. 5. Model tutor lintas kelas. 6. Model diskusi meja bundar. 7. Model tugas diskusi dan resitasi. 8. Model aktivitas tugas terbuka. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.